kepentingan nasional bagi Nasdem itu di atas kepentingan partai. Kita mencapreskan Bu Anies karena kita yakin itu sejalan untuk kepentingan nasional yang terbaik bagi bangsa ini. Kan itu keyakinan. Dan Pak Surya tetap terpilih 100 kursi adalah sebuah keniscayaan apa yang membuat terpilih juga Pak Anies sebagai capres. Sebenarnya saya yakin dan percaya proses pendidikan politik yang sudah kita jalankan selama ini dari waktu ke waktu, walaupun belum seoptimal mungkin barangkali bisa kita rasakan katakanlah arti keberhasilan daripada proses pendidikan politik itu sendiri, tapi itu tidak sia-sia. Dari waktu ke waktu saya yakin dan percaya bangun kesadaran masyarakat kita itu yang semakin lebih baik. Dia bisa mengerti, dia bisa mengerti hal-hal yang perlu dikritisi. Dia bisa mengerti hal-hal hak yang harus diperjuangkan. Dan dia memang kita harapkan juga yang lebih pokok tentu juga menyertakan kewajiban yang sebagaimana mestinya ya. Tapi paling tidak proses ke arah itu berjalan. Dari dasar perspektif pandangan seperti itu saya yakin dan percaya bahwa saya bukan hanya sekedar niat baik dari apa yang kita miliki dari institusi partai politik Partai Nasdem untuk mengedepankan politik gagasannya. Terimplementasikan dari sekian banyak kali pilkada yang kita lakukan, posisi peran daripada partai ini juga mendapatkan tempat besar. Ada ranking nomor 1 beberapa kali dari pilkada-pilkada. Ini memberikan referensi dan optimisme tersendiri. Ya kan? Mungkin politikal gagasan mengimplementasikan politik tanpa mahar itu mulai mendapat tempat. Mungkin pada tahap pertama barangkali masa iya, apakah ini tidak sekedar lip service, apakah ini memang benar sejujurnya. Tapi ketika ini konsisten dilakukan dari waktu ke waktu, masyarakat memberikan keyakinan dan memberikan dukungan. Nah demikian juga dengan apa yang kita lakukan dalam proses persiapan menghadapi pemilu dari waktu ke waktu. Kita tidak bekerja di ujung mendekati pemilu itu sendiri. Partai ini mulai selesai pemilu, dia sudah bekerja untuk persiapan pada pemilu berikutnya. Ini kita sadari, apalagi seperti Nasdem, sebagai institusi partai yang masih muda belia, dia tidak sebanding dibandingkan dengan asam garam, jam terbang, pengalaman yang dimiliki oleh kawan-kawannya partai-partai senior. Usia ada 60 tahun, di atas 50 sekian tahun. Ini Nasdem baru menjelang berapa tahun misalnya, ya, 11 tahun misalnya. Dia harus tahu diri untuk itu. Maka kerja keras, tidak hanya sekedar kerja keras, tapi kerja keras yang ekstra keras, diiringi dengan ya kan berani keluar daripada pikiran-pikiran yang linear, yang hanya dekat dengan pendekatan matematika, sistematika, istilahnya kalau kerennya out of box. Itu memang harus dijalankan oleh Nasdem. Kalau enggak dia tidak akan survive, apalagi dia untuk berkembang. Maka optimisme ini adalah merupakan salah satu yang memberikan gambaran kepada kami, Nasdem khususnya, insya Allah. Kerja keras, strategi yang tepat, ada keikhlasan hati, ada kemampuan menjaga networking yang ada secara baik, ya kan, bersikaplah lebih rendah hati, gampang dan fleksibel berkomunikasi, insya Allah kita akan dapat tempat yang baik. Masyarakat pemilih, kita ini langsung, ya kan, tidak ada bedanya status orang yang pemilih itu apakah dia bergelar profesor doktor dengan seorang abang ojek tadi, ojol tadi, sama aja dia masuk ruang TPS. Ya, itu ya. Kira-kira. Ada juga deklarasi. Akan ada. Tapi itu kan apa? Ya barangkali. Begini, dia udah duluan capres. Kalaupun dia belakangan wapres nggak apa-apa dia. Apa yang menjadi berat sih Pak? Kita mencari yang terbaik dari yang baik. Itu jawabannya. Apa menyebabkan? Kita mesti punya banyak alternatif pilihan
untuk mulai memikirkan dan melihat kalau mungkin melihat pencapresan duet capres dan cawapres daripada katakanlah di luar daripada Nasdem, partai-partai pengusung lainnya. Ada kesempatan bagi Nasdem sekarang, dia lihat dulu nih. Oh, ini Pak Ganjar siapa wakilnya? Oh, ini Pak Prabowo siapa wakilnya? Nah, dia bisa lihat itu. Ya, ada kesempatan, kenapa dia tidak manfaatkan ini? Nasdem sudah terdepan. Nggak usah tertakut ya bahwa dia katakan dia tertinggal. Dia paling depan dia udah. Itu saya pikir. Pak, terkait dengan Pak PKS kemarin mendorong juga kemungkinan membuka untuk Sandiaga Uno, Pak, berpeluang dengan Pak Anies mengusulkan. Kalau menurut pendapat Pak Surya sendiri seperti apa? Makanya saya katakan kita lihat apa yang terbaik. Pilihan yang terbaik dari yang baik. Itu yang harus diperjuangkan oleh kita bersama. Ya kan? Nasdem salah satu motor penggeraknya kan, ada kawan-kawannya, ada Demokrat, ada PKS. Ya, oke? Tapi sebagai pengusung Pak Anies yang pertama, kenapa Pak Surya tidak menyarankan nama cawapres kepada Pak Anies langsung? Nah, saya pikir kasih kesempatan. Kamu yakin nggak sama capresnya? Kamu yang kamu usung. Ya kan? Kamu mau dia harmoni dalam melaksanakan tugasnya kalau terpilih. Nggak hanya ngurusin masalah perbedaan satu sama lain di antara capres dan cawapres. Atau nanti kalau terpilih presiden dan wakil presiden. Sayang bangsa ini. Pak, kemarin kan juga ada rencana Pak Prabowo ingin bertemu Pak SBY. Apakah, bagaimana tanggapan Nasdem? Apakah berusaha menarik Pak Prabowo juga nanti koalisi perubahan? Kita mendoakan yang terbaik bagi semuanya. Semuanya yang terbaik. Think positif, tetaplah berada dalam konsistensi cara berpikir seperti itu. Dan satu hal yang membesarkan hati saya secara personal maupun sebagai ketua umum Partai Nasdem ini. Ini semua yang sudah mulai keluar dari semua para elit partai-partai politik dalam kesiapan mereka berkompetisi dalam harmoni. Semuanya menempatkan bagaimana ingin menjaga stabilitas nasional kita. Bagaimana menghindarkan benturan keras satu sama lain yang merugikan pembangunan bangsa kita. Ini menurut saya patut kita syukuri. Itu bagus dan bagus dan bagus. Bayangkan kalau kesiapan seperti ini tidak ada, ataupun hanya kesiapan lontaran lip service saja. Saya berharap ini dimaknai juga dengan tekad dan semangat untuk merealisasikannya. Ya kan? Kita diuji coba sekarang ini, apakah dari waktu ke waktu tahapan pemilu yang kita lalui ini akan bisa memberikan parameter kepada kita, pemilu kita semakin baik, semakin matang kita mengikutinya. Itu penting sekali. Ya, kalau enggak sayang gitu. Budget yang banyak begitu dihabiskan, energi yang banyak dihabiskan, kita tidak dapat apa-apa. Sayang sekali. Nah, inilah kenapa saya katakan pendidikan politik itu tidak kalah pentingnya. Bagian daripada kontribusi yang barangkali utama sekali daripada perilaku politik yang kita nikmati dan kita peroleh. Dengan pendidikan politik yang baik, kita akan memperoleh juga hasil yang baik. Pak Surya berarti artinya Pak Surya mendorong nanti akan ada 3 pasangan gitu ya? Udah ada, sekarang nggak perlu didorong lagi. Berarti harapannya seperti itu kan? Harapan saya, ya. Pak Surya, apabila ada tawaran cawapres dari Pak Jokowi atau koalisi Pak Jokowi, apakah Pak Surya akan menerima hal tersebut? Belum ada tawarannya. Macam mana saya mau jawab? Kalau ada, Pak. Nanti kalau ada kita duduk lagi. Kalau pertemuan kemarin Pak, seperti dengan Pak Luhut dan seperti itu? Nggak ada menyinggung soal itu. Hah? Pak Erlangga, dia adik saya, dia ketua umum Golkar. Nah, pasti Golkar mempunyai strategi tersendiri ya. Apa yang terbaik bagi Golkar? Nah, kembali lagi, Nasdem menginginkan semuanya yang relatif dalam suasananya bersahabat. Itu lebih penting bagi saya. Ya. Strategi silakan jalankan. Kemungkinan apakah ada kerjasama dengan Golkar? Kepada siapapun kemungkinan itu harusnya tetap terbuka. Ya. Pada siapa aja. Pak Surya saat ketemu dengan Pak Luhut, apakah benar Pak Luhut itu mengusulkan nama Pak Ahok untuk cawapres Pak Anies? Kalau mau jujur nggak ada. Pak Luhut, bukan Pak Luhut bercanda. Kawan-kawan wartawan terlalu serius menanggapinya. Kena candaan Pak Luhut. Pak Luhut bercanda, kalian anggapin serius. Ya kan? Nah itu makanya. Dan bagus sekali ada canda. Ya nggak terlalu serius menentu. Cepat emosi, cepat marah, atau cepat mengecilkan seseorang, kawan. Ya jangan itu. Ya nggak? Kalau misalkan tawaran itu ada, apakah akan diterima atau tidak?
dipertimbangkan dengan Semua pertimbangan. Apa yang terbaik kan? Kalau nggak kita nggak konsisten. Yang mau kita cari apa? Kepentingan nasional bagi Nasdem itu di atas kepentingan partai. Kita mencapreskan Bu Anies karena kita yakin itu sejalan untuk kepentingan nasional yang terbaik bagi bangsa ini. Kan itu keyakinan kita. Tapi kalau ada lagi yang lebih baik daripada itu, kenapa enggak? Ya? Baik ya. Terakhir Pak, sudah kapan rencana ketemu dengan Pak Jokowi ini Pak? Sudah ada jadwal belum? Telepon-teleponan? Jangan tanya saya, tanya mana Pak Jokowi.